Dari sejak virtual Sunday service kemarin, saya rasa ada suatu kerinduan hati Tuhan yang saya tangkap, yaitu realita hadiratnya yang ingin selalu tinggal dalam batin kita. Ia ingin bersekutu dan berasosiasi dengan kita sepanjang hari, sepanjang waktu, dan selama-lamanya. Sampai detik ini saja, saya masih bisa merasakan tarikan realitanya yang sangat kuat. Pagi ini kembali Roh Kudus menindaklanjuti hal tersebut dengan suatu pertanyaan. Isi hatinya telah Dia nyatakan. Sekarang, apa yang menjadi tindakan konkret kita untuk mewujudkannya? Saya jadi sadar, ada banyak pola dunia yang ternyata masih melekat dalam diri kita. Bahkan hari ini, sudah sangat berakar dengan sangat kuat. Khususnya dalam aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat berkaitan dengan hal pemenuhan kebutuhan hidup. Sistem dunia ini telah berhasil membuat kita sibuk mencari yang lain, bahkan menyembah yang lain selain keberadaan Tuhan sendiri. Inilah pola dunia yang sangat mengerikan. Alhasil keberadaan hidup kita tanpa sadar telah menjadi Tuhan. Jadi diri kitalah yang pada akhirnya menjadwalkan kapan waktunya Tuhan boleh berjumpa dengan kita. Padahal Dia adalah Tuhan. Kok malahan kita yang mengatur-ngatur Tuhan? Kita adalah makhluk ciptaannya. Kapanpun Dia ingin bersekutu dengan kita, ya suka-sukanya Tuhan. Dimanapun dan kapanpun. Bahkan kita ini adalah bait Roh Kudusnya. Jadi sewajarnya untuk realitanya selalu nyata di setiap saat dalam hidup kita. Roh Kudus menegaskan kepada saya, selama kita masih terus sibuk di dalam sistem dunia yang ada, maka kita akan selalu mengalami adanya kesulitan untuk meresponi panggilan ilahi dalam bersekutu dengannya. Jangan terus membohongi diri kita sendiri, seolah-olah kita masih bisa berfokus pada realita hadiratnya, sementara pada saat yang sama kita masih terus menjadi budak dari sistem dunia ini. Tidak mungkin. Kita tidak berjalan dengan dua agenda, yaitu agenda dunia dan agenda kerajaan. Tidak bisa. Kita juga tidak bisa menyembah dua tuan, yaitu Mammon dan Kristus. Tidak mungkin. Tidak boleh ada percampuran. Pagi ini saya berdoa di hadapan Tuhan agar bisa dengan serius meresponi panggilan tertinggi saya, yaitu untuk bersekutu dengannya. Lalu Tuhan memberikan suatu keyakinan, waktunya sudah tiba. Untuk mereka yang ingin menjawab panggilan ilahi tersebut, pasti mengalami kemerdekaan dari sistem dunia yang ada. Kebenaran yang terus datang akan memerdekakan kita dari sistem Babel. Oleh karena itu, pelatihan mendeklarasikan firman dan menyembah setiap 1 jam sekali bukanlah suatu pelatihan yang tanpa tujuan, tapi memiliki tujuan untuk memerdekakan kita dari sistem dunia ini dan tipu daya iblis dengan berbagai macam gangguan yang memang bertujuan untuk membuat kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Saya yakin, sewaktu kita bersungguh hati mengejar Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah yang akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran di segala waktu serta keadaan, maka hidup kita akan kembali menyatu dengan Dia. Ia tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Jika Tuhan nyata atas kita, maka sesungguhnya kita telah memiliki semua yang kita butuhkan. Saya juga yakin jika posisi rohani dan fungsi kita telah kembali ke tempat yang tepat, maka pemulihan segala sesuatu akan terjadi begitu saja. Sebab hanya mereka yang ada di atas, dalam lingkupan realita ruang tahta Allah, yang sanggup untuk menginjak dan menaklukkan dunia ini. Kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dalam terjemahan New King James Version menuliskan, "No one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven." Terjemahannya, tidak ada yang naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia yang ada di sorga. Lalu Yohanes pasal yang ketiga ayat 31 menegaskan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk dari bumi.
dan berkata-kata dengan bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Perhatikan kitab konteks dari Yohanes 3 ayat 13. Yesus sedang bercakap-cakap di bumi dengan Nikodemus. Tapi di saat yang sama, ia juga bisa berada di ruang tahta di sorga. Jadi keberadaan Yesus di bumi dan aktivitasnya sesungguhnya dimulai dari ruang tahta. Keberadaannya di bumi merupakan kehidupan paralel dari ruang tahta Allah. Tidak heran, hidup Yesus sangat tenang walau di tengah badai dan senantiasa menyampaikan suara Tuhan dalam segala situasi keadaan untuk menjadi solusi di atas muka bumi ini. Hal yang sama juga harus terjadi atas kita. Ini waktunya kesadaran akan realita Tuhan dan kehidupan di ruang tahta Allah bertumbuh dan berakar kuat dalam hidup kita. Itulah habitat kita. Ingat, siapa yang datang dari sorga adalah di atas semua yang ada di bumi dan di langit. Jadi inilah kunci untuk kita mengalahkan dunia oleh iman. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dalam terjemahan lama menuliskan, karena barang apapun yang berasal dari Allah mengalahkan dunia. Maka inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Lalu pertanyaannya, bisakah kita hidup sama seperti Yesus? Sangat bisa. Sebelum zaman Yesus ada di bumi pun, Elia telah melakukan kehidupan paralel tersebut. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama menuliskan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Dalam terjemahan Alkitab New King James Version dituliskan dengan kata-kata, as the Lord God of Israel live, before whom I stand. Pada saat Elia berhadapan dengan Ahab di bumi, sesungguhnya di saat yang sama, ia sedang berdiri di ruang tahta untuk melayani Tuhan. Tidak heran, apapun yang Elia katakan menjadi sangat berkuasa. Sebab itulah firman yang datang dari ruang tahta. Ingat, Elia sama seperti kita, sama-sama manusia. Bedanya ia tekun untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Sikap hati itulah yang perlu kita tumbuhkan, yaitu berlama-lama dalam hadiratnya sampai kita menyatu dengan Dia. Saat kita menyatu dengan realitanya, dan ini adalah kondisi hati yang hanya menginginkan Tuhan serta firman-Nya saja, sehingga Tuhan pun memenuhi hidup kita dengan realita dan isi hatinya. Maka pada saat itulah kita akan mendapat kehidupan paralel yang sama seperti yang Yesus dan Elia alami. Kita akan menghadirkan realita firman hidup di atas bumi ini. Apa yang kita ucapkan pasti terjadi. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Amin.